saudara-saudara kita jamaah tabligh udah biasa jalan kaki ribuan kilo, dan itu mereka akan meneruskan perjalanan dan sambut menyambut dari setiap kota, setiap kampung, itu udah biasa mereka. Kalau kita apa? Maka kita dari sekarang latihan seperti saudara kita tadi, atau lancarkan keahlian kita menunggang kuda. Ya, yang pertama. Yang kedua, pasukan Panji Hitam di sebelah timur, maka Irak mengaku kamilah pasukan Al-Mahdi itu. ISIS ngaku-ngaku kamilah pasukan Al-Mahdi itu. Kaum muslimin, sementara Taliban yang telah terlebih dahulu, jauh lebih dahulu ada di Afghanistan, dan sampai sekarang belum terkalahkan dan tidak terkalahkan, hatta oleh kekuatan Amerika dan beruang merah pun tumbang oleh Taliban, juga punya bendera hitam. Dan ciri khas mereka, akidah yang sempurna di bidang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlak mereka jangan ditanya, indah akhlaknya. Dakwah mereka, Masya Allah. Persaudaraan mereka, seluruh muslim di muka bumi adalah saudara kami. Beda dengan ISIS yang nggak mau gabung dengan kami, kafir, halal darah. Ulama-ulama yang tidak setuju dengan mereka ditarget untuk wajib dibunuh. Ini apaan ini? Kaum muslimin, sementara kalau Taliban tidaklah demikian. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, yang manakah mereka ini yang bendera hitam? Maka untuk sampai saat ini kita belum bisa memastikannya, sampai Al-Mahdi muncul ada pasukan bendera hitam yang datang kepadanya dari negeri timur. Dan mereka lah pasukan-pasukan terbaik, terkuat, yang tidak terkalahkan. Pertempuran-pertempuran mereka, kata Imam Mahdi, belum bisa ada yang mengalahkannya. Maaf ini, untuk sampai saat sekarang yang saya melihat karakternya memenuhi syarat begitu, baru sampai saat sekarang ini adalah Taliban. Tapi apakah mereka yang akan datang nanti? Allahu a'lam. Cuma ciri khasnya Nabi ceritakan. Ciri khas itu ada pada pasukan para mujahidin Taliban, Emirat Islam Taliban. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini pun sesuatu yang sampai hari ini saya masih telusuri. Sampai hari ini belum ketemu jawabannya. Yang jelas mereka ini seperti satu dinasti. Ya, berarti kalau diusut ke atas, Sufyani yang mana? Apakah Sufyan bin Sufyan bin Muawiyah bin Abi Sufyan, atau yang siapa itu? Saya tahu. Maka hari ini kita terus belajar. Yang pasti yang akan mengejar Al-Mahdi nanti adalah 300 pasukan Sufyani yang dikirim dari Damaskus. Gitu. Masya Allah, keren. Bagi ibu-ibu bagaimana caranya? Satu, ibu punya suami, bu, maka bakar semangat suaminya agar menjadi bala tentara Al-Mahdi di akhir zaman. Satu. Kedua, kalau nggak punya suami, cepat bersuami, lalu bakar semangat suaminya. Ketiga, kalau memang sudah tidak mungkin lagi bersuami, anak bujangnya ada nggak? Maka anak bujangnya itu persiapkan menjadi bala tentara akhir zaman. Kalau bisa bergabung dengan Al-Mahdi, bagus. Kalau tidak, maka setidak-tidaknya dia menjadi pejuang Islam di tanah air Indonesia kita yang tercinta ini. Ya, kalau enggak juga punya anak bujang, menantu laki-laki, bakar semangatnya dari sekarang. Kamu harus jadi mujahid nanti, Indonesia memerlukanmu, NKRI memerlukanmu, agama ini memerlukanmu, jadilah mujahid akhir zaman. Nah, kalau mereka ini berangkat karena ibu yang memotivasi, pahala seluruhnya itu mengalir kepada ibu, begitu ya. Kalau sama sekali nggak ada, biayai orang yang akan berangkat jihad. Yang akan berangkat ke Al-Mahdi, biayai. Yang akan berangkat berjihad di Indonesia, biayai. Maka ibu mendapatkan pahala mereka. Tapi kalau langsung ibu yang langsung ingin pergi menjadi bala tentara Al-Mahdi, haram wanita pergi berjihad ke medan tempur, karena jihadnya kaum wanita adalah jihad defensif, bukan ofensif. Tidak boleh. Jihadnya wanita cukup di rumah, di kampung halaman. Bila diserang, pertahankan diri walaupun harus terbunuh di tangan musuh. Maka itulah jihadnya kaum wanita. Tapi kalau tidak, dia tidak boleh angkat senjata. Jadi tugas wanita hanya membakar kaum laki-laki untuk berangkat, menyemangati mereka. Kalau sama sekali nggak ada punya laki-laki, maka biayai kaum lelaki yang ingin berangkat, yang siap untuk berjihad, maka itu pahalanya dia akan dapatkan. Bani Tamim di akhir zaman, kata Rasulullah SAW,
Islam di akhir zaman akan dijaga dan akan dilindungi, akan dikuatkan oleh keturunan Bani Tamim. Bani Tamim. Ya, nah kaum muslimin, Bani Tamim ini di mana posisinya sekarang? Mereka ada, Pak. Dan mereka memang yang paling terkenal sangat kuat menjaga Islam ini. Secara keilmuan, secara akhlak, secara keluasan pemahaman dan sebagainya. Keturunan Bani Tamim termasuk yang sangat luar biasa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri pun dalam silsilah keturunannya, beliau termasuk salah satu di antara keturunan Bani Tamim. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, apabila kita telusuri apakah Al-Mahdi itu nanti memang dari keturunan yang ini atau bagaimana, memang ada beberapa riwayat, tapi keberadaan Bani Tamim ini hari ini tidak bisa dipastikan. Apakah dia ada di Indonesia, apakah dia ada di Malaysia, ataukah dia ada di negeri Syam, ataukah dia ada di Khurasan, atau di mana? Wallahu a'lam. Nabi mengatakan Bani Tamim nanti di akhir zaman letaknya di sebelah timur. Nah timur itu kan luas, jadi kita tidak bisa dan tidak boleh memastikan satu negara tertentu. Enggak juga kita katakan paling siap. Kita tidak mengatakan itu, dan bukan itu statement saya. Salah satu di antara komunitas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti mempersiapkan diri untuk itu adalah Jamaah Tabligh. Bukan satu-satunya, karena FPI mungkin lebih kuat, mungkin MMI lebih kuat, mungkin Ikhwanul Muslimin lebih kuat, kita nggak tahu. Tetapi yang nampak dari sekarang ini, secara ukhuwah, secara dakwah, secara ibadah, secara akhlak dan lain-lainnya, ada para tabligh. Dan itu bukan berarti dia lebih siap, belum tentu kaum muslimin, ya kan? Maka dengan ini kita tidak boleh mengatakan kelompok tertentu yang lebih siap, nggak boleh. Tapi kita wajib menghargai apapun kelompok dalam Ahlussunnah wal Jamaah, hargai, karena mereka masih saudara kita, dan pasti pada suatu saat nanti mereka akan bersama-sama kita nanti menyelamatkan agama, menyelamatkan Indonesia, dan insya Allah berperang di belakang Al-Mahdi. Amin ya Rabbal. Maaf ini jenis pemahaman kaum Qadariyah. Tergantung semuanya pada takdir. Kalau ada takdirnya kayak gitu, ya ngapain lagi, ya nerima aja lah, gitu kan. Kita saatnya sekarang itu disakiti, ya nikmati saja dengan sabar, dengan itu begitu kan. Nggak ada perjuangan untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan ini, nggak ada perjuangan, dilecehkan Al-Quran. Memang sudah saatnya Al-Quran ini dilecehkan kan, kayak gitu jadinya. Ulama kita dibunuh, memang saatnya, udah takdirnya ulama dibunuh. Lalu nggak ada sedikit pun perjuangan. Ya udah, ente nggak usah pergi ke sana dagang, karena udah saatnya ente lapar, lalu udah saatnya ente mati kelaparan. Begitu, nggak boleh. Ini adalah akidahnya kaum sekte Qadariyah, nggak boleh begitu. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menegaskan, walaupun Al-Mahdi nanti pasti akan muncul, sebelum kemunculannya harus ada asbab yang didatangkan untuk memperjuangkan Islam ini. Karena yang ditanya oleh Allah bukan hasil, yang ditanya oleh Allah apa yang sudah ente buat untuk Islam. Itu yang ditanya, apa yang sudah kita buat untuk Islam kaum muslimin. Itu yang ditanya. Polisi, tanyakan sama mereka, Pak polisi, Bapak muslim kan? Iya. Bapak selaku seorang muslim, apakah dalam hidup Bapak yang sudah Bapak lakukan untuk menyelamatkan Islam, untuk mengangkat Islam? Tanya Pak polisi. Pak TNI, tanya Pak TNI. Bapak DPR, tanya Pak DPR. Apa yang bisa Bapak lakukan selama Bapak masih menjadi anggota DPR? Bapak masih berkuku, Bapak masih punya taring, pengaruh Bapak masih berguna. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk membela Islam, menguatkan Islam? Tanyakan pada mereka, karena itu ditanya nanti pada hari kiamat kepada mereka. Tidak ditanya berhasil atau tidak. Begitu juga kita kaum muslimin, tidak ditugaskan oleh Allah harus nanti bela Islam ketika Al-Mahdi dah muncul. Enggak, bisa jadi dia muncul setelah kita meninggal dunia. Lalu bagaimana kita menjawab? Selama kita hidup, kita punya kekuatan, kita punya power, kita punya duit, kita punya intelektual, kita punya kemampuan. Kenapa kita tidak lakukan untuk membela Islam? Hanya alasannya saya menunggu Al-Mahdi. Bagaimana menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini enggak adil pembahasan begini. Di zaman tidak ada teknologi, urutan kejadian kan sudah ada. Pertama dukhon. Kalau ada dukhon Pak, bulan Ramadan, ya kan? Tapi hadisnya dhaif. Saya katakan hadisnya dhaif, jangan dibina di atasnya akidah. Lalu di bulan Syawal akan mulai kekisruhan di keluarga kerajaan. Mulai kekeributan di keluarga.